Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang terhormat dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faras Ramadan. Saya perwakilan dari DPW BKR RI Provinsi Sumatera Selatan. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah sahabat waktu lupa yang bernama Polha bin Mahathir. Kisah ini saya ambil dari buku Kisah dan Teladan 10 Sahabat Nabi yang Masuk Surga, karya Octavia Rohimatul Rizki, terbitan oleh Media Edukasi. Begini ceritanya. Polha bin Mahathir adalah seorang pemuda Quraisy yang memilih untuk bergelut di dagang sebagai profesi. Walau masih sangat muda, Polha memiliki kelebihan dalam mengatur strategi dagang yang cerdik dan cerdas, sehingga dapat mengalahkan pedagang lainnya. Pada suatu hari, rombongan dari Polha bin Ubaidillah pergi menuju Syam untuk keperluan berdagang. Saat berada di Basra, Polha mengalami suatu kejadian menarik yang menjadi titik balik kehidupannya. Ketika Polha berada di Basra, terdapat seorang pendeta yang berseru-seru di tengah para pedagang di sana. Wahai para pedagang, apakah yang ada yang berasal dari kota Mekah? Polha pun menjawab, iya, saya adalah salah satu penduduk Mekah. Mendapati jawaban dari Polha, sang pendeta melanjutkan pertanyaannya. Apakah di antara kalian telah muncul seseorang yang bernama Ahmad? Ahmad yang mana? Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Pada bulan ini, dia akan muncul sebagai seorang nabi yang menjadi penutup para nabi sebelumnya. Sebaiknya yakinilah orang tersebut, wahai anak muda. Ucap sang pendeta mengakhiri kalimat. Ungkapan yang berjalannya ini pun langsung tertancap dalam diri Polha dan mengganggu pikirannya. Polha segera pulang menuju Mekah. Saat Polha berada di Mekah, Polha langsung menanyakan berita ini pada keluarganya. Apakah ada suatu peristiwa yang terjadi selama aku pergi? Mereka menjawab, Muhammad bin Abdullah mengatakan bahwa dirinya adalah seorang nabi penuh dan Abu Bakar mempercayai serta mengikuti Muhammad. Polha terkejut karena dia mengenal siapa itu Abu Bakar. Aku mengenal Abu Bakar.
Dia adalah seorang yang sangat penyayang, lapang dada, dan lemah lembut. Dia juga merupakan seorang pedagang yang teguh dan berbudi tinggi. Tolha pun langsung mencari keberadaan Abu Bakar. Abu Bakar membenarkan pernyataan Tolha. Setelah itu, Abu Bakar menceritakan kisah Rasulullah dari di Gua Hira hingga turunnya wahyu pertama. Usai Abu Bakar selesai bercerita, Allah balik menceritakan kisah pendeta Basra yang membuat Abu Bakar tercengang. Abu Bakar pun mengajak Tolha untuk bertemu dengan Rasulullah. Dan di hadapan Rasulullah, Tolha mengucapkan kalimat syahadat dan masuk Islam sejak saat itu hingga akhir hayatnya. Namun, karena masih begitu ditentang oleh kaum kafir Quraisy, peristiwa masuk Islamnya Tolha membuat keluarganya terkejut. Orang-orang terdekat berusaha dengan keras untuk mengeluarkan Tolha dari Islam. Tubuh Tolha mendapati siksaan demi siksaan yang menderak. Terdapat sekelompok pemuda yang menggiring tubuhnya, sementara tangannya terbelunggu di leher. Sedangkan orang-orang mendorong, mengecut, yang memukuli kepalanya. Allah! Perjuangan Tolha telah begitu berat sejak pertama kali memeluk Islam. Perjuangan Tolha dalam mempertahankan keimanan dan memperjuangkan Islam masih terus dilanjut hingga ia bergelar Asyhad. Kisah Tolha yang paling ikonik terjadi saat itu. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya, setelah sebelumnya kalah di perang Badar, kaum Quraisy kembali dengan dendam. Tolha berdiri di barisan terdepan. Dia berkata, "Hari ini aku akan melindungi Rasulullah. Aku akan menjadi perisai, meski nyawa harus kutukar." Rasulullah berkata pada kita, "Tolha, bersiaplah, perang kali ini akan sulit. Allah bersama kita." Perang pun dimulai. Awalnya pasukan Muslim berhasil mendesak musuh. Tetapi ketika para pemanah Muslim yang seharusnya berjaga posisi di bukit tergoda oleh harta rampasan perang dan meninggalkan posisinya, musuh berhasil menyerang Badar. Kekacauan melanda. Di tengah krisis, Tolha berlari ke arah Rasulullah, mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Dari kejauhan, Abu Sufyan, pemimpin pasukan Quraisy, melihat kesempatan untuk membunuh Muhammad. "Pasukan, serang! Jangan biarkan dia lolos! Bunuh Muhammad dan habiskan mereka semua!" Tapi Tolha telah bersiap. "Lindungi Rasulullah! Jangan biarkan mereka mendekat!" Dari kejauhan, seorang musuh Quraisy melihat Tolha yang mencoba melindungi Rasulullah seorang diri. Lihat, satu orang mencoba melindungi Muhammad. Apakah dia berpikir dia bisa mengalahkan kami semua?
dari kejauhan. Terdapat seorang musuh tali panah mengarahkan anak panah kepada musuh. Muhammad, panah ini untukmu Muhammad. Panah melesat, Tolha melompat, menerima anak panah tertancap di bawah. Masih belum cukup. Selamat, masih dapat berdiri. Mereka takkan menyentuhmu, ya Rasulullah. Tolha terus bertahan, meski luka-lukanya mulai menggerogoti tubuhnya. Tangannya terluka parah, menggatu lemas di sisi tubuhnya. Di tengah situasi perang yang memanas, Rasulullah memanggil Tolha yang hampir tak dapat berdiri lagi. Tolha, engkau telah mengerahkan segalanya. Jika ada seorang syahid, maka itu adalah engkau. Ya Rasulullah, nyawa masih ada di tubuh ini. Mereka takkan bisa menyentuhmu. Setelah perang usai, Rasulullah melihat keadaan Tolha yang terluka parah. Dengan hikmat, Rasulullah berkata pada para sahabat, "Lihatlah Tolha. Barang siapa yang ingin melihat seorang syahid yang hidup, maka itu lihatlah." Dewan Hakim yang terhormat dan teman-teman sekalian, Rasulullah sedang berbicara dengan para sahabat. Rasulullah kemudian mengutip ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullah 'alaihi. Faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Di antara orang-orang mukmin ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan pada Allah, dan di antara mereka ada yang menunggu, dan di antara mereka ada pula yang menunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah apa yang telah mereka janjikan. Quran Surat Al-Ahzab ayat 23. Dewan Hakim yang terhormat dan teman-teman sekalian, demikianlah kisah Tolha bin Ubaidillah. Semoga kita semua bisa seperti menjadi Tolha yang mempertahankan keimanan dan memperjuangkan Islam. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.